semuanya, apa kabarnya? Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana digitalisasi mengubah model bisnis media. Jangan lupa simak sampai habis. Digitalisasi telah menjadi katalisator perubahan besar-besaran dalam industri media, mengubah hampir seluruh aspek dalam rantai produksi, distribusi, hingga konsumsi konten. Jika sebelumnya media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid menjadi saluran utama penyebaran informasi dan hiburan, kini semua itu telah tergantikan secara masif oleh platform digital. Internet, media sosial, aplikasi mobile, dan berbagai platform streaming telah memfasilitasi lahirnya ekosistem media baru yang jauh lebih cepat, interaktif, dan dinamis. Transformasi ini tidak hanya menyangkut cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga secara langsung memengaruhi cara media beroperasi dan mendapatkan keuntungan. Model bisnis tradisional, yang pada dasarnya bertumpu pada pendapatan iklan dan penjualan fisik, secara perlahan kehilangan relevansi di tengah arus digitalisasi yang tak terbendung. Salah satu perubahan paling mencolok adalah bergesernya pola konsumsi media. Publik kini tidak lagi mengandalkan jadwal siaran televisi atau edisi harian koran untuk mendapatkan informasi. Dengan adanya perangkat pintar dan koneksi internet yang semakin mudah diakses, konsumen dapat memperoleh informasi secara real-time, kapan saja dan di mana saja. Kemunculan platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, hingga podcast juga telah menggeser kekuasaan dari media institusional ke individu atau komunitas yang mampu menciptakan konten dengan cepat dan menarik. Dalam konteks ini, lahirlah fenomena prosumer, yaitu konsumen yang juga menjadi produsen konten. Media arus utama pun dipaksa beradaptasi dengan menjangkau audiens melalui berbagai kanal digital, memperkuat kehadiran mereka di media sosial, dan mengembangkan strategi konten yang relevan dengan karakteristik pengguna digital. Perubahan perilaku konsumen ini turut memaksa media untuk mengevaluasi ulang dan memodifikasi model bisnisnya secara fundamental. Pendapatan dari iklan cetak yang dulu menjadi andalan mengalami penurunan drastis. Sebagai gantinya, media beralih ke iklan digital yang berbasis algoritma dan data pengguna. Iklan digital bersifat lebih personal, tertarget, dan bisa diukur efektivitasnya dengan lebih presisi. Selain itu, muncul pula tren paywall dan subscription, di mana pembaca diwajibkan membayar untuk mengakses konten tertentu. Model ini banyak diadopsi oleh media-media besar seperti The New York Times atau The Washington Post, yang berhasil meningkatkan pendapatan berkat kombinasi jurnalisme berkualitas dan strategi monetisasi yang kuat. Tak sedikit juga media lokal atau alternatif yang mencoba sistem membership atau crowdfunding dari pembaca loyal sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan media independen. Di saat yang sama, struktur organisasi di dalam perusahaan media pun mengalami restrukturisasi. Redaksi tidak lagi hanya berisi wartawan dan editor, melainkan juga data analis, social media strategist, videographer, hingga ahli SEO. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, pembelajaran mesin, machine learning, dan analitik data kini digunakan untuk memahami perilaku pembaca, menentukan topik yang relevan, hingga bahkan memproduksi konten secara otomatis melalui newsbot. Namun, di balik semua potensi yang dibawa oleh digitalisasi, terdapat pula sejumlah tantangan serius yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan kualitas jurnalistik di tengah tekanan algoritma dan tuntutan trafik. Ketika pendapatan sangat tergantung pada jumlah klik atau tayangan, banyak media tergoda memproduksi konten yang sensasional, dangkal, bahkan menyesatkan demi mengejar jumlah kunjungan. Fenomena clickbait dan penyebaran disinformasi menjadi masalah besar yang mencederai kepercayaan publik terhadap media. Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang luar biasa bagi media yang mampu beradaptasi secara kreatif dan strategis. Dengan data digital, media bisa mengetahui secara detail siapa yang membaca, menonton, atau mendengarkan konten mereka dari demografi, minat, hingga waktu konsumsi. Hal ini memungkinkan media menyajikan konten yang lebih relevan, personal, dan terarah. Interaktivitas juga menjadi nilai tambah media digital. Pengguna kini bisa langsung memberi komentar, berbagi, atau bahkan ikut berkontribusi dalam proses peliputan.
Media yang mampu membangun komunitas pembaca yang loyal memiliki potensi besar untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Secara keseluruhan, digitalisasi telah mengubah lanskap media dari ujung ke ujung. Perubahan ini tidak bisa dihindari, namun bukan berarti hanya membawa ancaman. Justru, media yang mampu bertransformasi secara visioner, adaptif, dan inovatif akan menemukan berbagai peluang baru yang sebelumnya tak terpikirkan. Masa depan media tidak lagi semata-mata ditentukan oleh besarnya modal atau kekuatan institusional, tetapi oleh seberapa baik media mampu memahami dan melayani audiensnya dalam dunia digital yang terus berubah. Berakhir sudah pembahasan kita pada konten ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.